Halo semuanya. Yang kuat memangsa yang lemah dan yang terkuat bertahan hidup. Ini adalah hukum alam yang dipatuhi oleh hampir semua makhluk hidup di bumi. Tapi kita manusia adalah pengecualian dan lolos dari batasan hukum alam ini. Bukankah ini aneh? Mereka yang percaya pada hukum rimba mungkin tidak dapat memahaminya, tetapi yang ingin saya katakan adalah, inilah rahasia bagaimana manusia dapat menang dalam persaingan alam yang kejam dan akhirnya menjadi penguasa bumi. Dear Lamb, jika kaki antelop patah secara tidak sengaja dan membutuhkan waktu 3 bulan untuk pulih, kelompok antelop akan meninggalkannya begitu saja dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Dan kijang yang patah kakinya tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Sekalipun itu seekor singa, kalau kakinya tidak sengaja patah, dia akan mati. Baik itu antelop atau singa. Mereka tidak akan mampu bertahan dalam masa pemulihan 3 bulan. Namun manusia berbeda. Jika seorang manusia purba tanpa sengaja patah kaki saat berburu, orang-orang di suku tersebut akan menggendongnya kembali, memberinya air dan makanan, serta merawatnya dengan baik selama 3 bulan hingga ia pulih. Mengapa manusia membuat pilihan yang berbeda-beda? Apakah karena manusia pada dasarnya baik? Apakah karena manusia secara alami dipenuhi dengan rasa belas kasih? Mungkin sedikit, tetapi ini bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah kenyataan hidup manusia memaksa mereka untuk membuat pilihan ini. Dibutuhkan setidaknya 14 hingga 18 tahun untuk membesarkan manusia, dan banyak makanan yang dikonsumsi. Saat manusia mematahkan kakinya, jika dibiarkan, itu sama dengan menyatakan kematian. Hasil akhirnya tidak berbeda dengan kijang dan singa yang disebutkan tadi. Namun apabila ia dirawat dengan baik dan hanya diberi makanan selama 3 bulan, ia dapat pulih dan kembali berjuang demi suku, berburu lebih banyak makanan, dan membantu merawat orang lain di suku tersebut. Dalam proses memperoleh makanan, manusia purba pasti akan menghadapi berbagai bahaya dan cedera. Dan kemungkinan digigit binatang buas juga sangat tinggi. Saling membantu dan peduli dalam kelompok manusia dapat menyelamatkan semua orang dengan biaya serendah mungkin dan memastikan bahwa seluruh kelompok dapat terus bereproduksi. Saling membantu berdasarkan naluri primitif semacam ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan manusia telah memperoleh keunggulan kompetitif yang besar atas spesies lain di alam. Manusia bekerja sama secara bertahap menyingkirkan banyak pesaing, dan akhirnya mencapai puncak rantai makanan bumi. Setelah ratusan ribu tahun berevolusi, manusia memiliki rasa simpati terhadap yang lemah dan belas kasihan terhadap orang tua, orang sakit, dan orang cacat. Hal ini telah tertanam dalam gen manusia dan telah menjadi aturan dasar dalam masyarakat manusia. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa masyarakat manusia telah sepenuhnya meninggalkan hukum alam rimba dan hukum survival bagi yang terkuat. Jika kita melihat kembali sejarah secara singkat, kita dapat melihat bahwa naluri manusia untuk melindungi yang lemah hanya terbatas pada orang-orang dari suku atau ras yang sama. Yang 5 dari suku-suku yang bermusuhan tidak akan terlindungi. Tragedi seperti pembantaian kota dan genosida adalah hal biasa dalam sejarah umat manusia. Bukankah ini terdengar agak kontradiktif? Mengapa manusia, di satu sisi, dapat saling membantu, peduli terhadap yang lemah, dan menyingkirkan hukum alam tentang survival of the fittest, dan di sisi lain, mengikuti hukum ini dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang dari suku lain? Apa sebenarnya masalahnya? Ini terutama masalah kepercayaan. Manusia secara naluriah akan melindungi orang yang terluka dari suku yang sama karena mereka percaya bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil.
Menolong orang dari suku yang sama juga berarti menolong diri mereka sendiri. Tidak seorang pun tahu kapan mereka akan membutuhkan perhatian dari orang lain. Selain itu, orang yang ditolong umumnya akan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan berbagai cara. Jika ia tidak tahu berterima kasih, ia pasti akan dikucilkan oleh seluruh suku. Sedangkan bagi orang yang berasal dari suku yang bermusuhan, atau orang yang tidak yakin apakah akan membalas budi setelah diselamatkan, berlaku aturan lain, yaitu hukum rimba dan hukum survival of the fittest, yang terkuat yang akan bertahan. Setelah ratusan ribu tahun berjuang di alam, manusia tidak akan pernah begitu naif untuk bersikap terlalu berbelas kasih dan mengulurkan tangan membantu semua orang. Bagaimana kepercayaan antar manusia terjalin? Hal ini dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat pertama, kepercayaan antar manusia terbentuk melalui hubungan darah. Tidak ada alasan untuk tingkat kepercayaan yang ditimbulkan oleh hubungan darah. Ini adalah tingkat kepercayaan terkuat di seluruh alam. Pada masa masyarakat manusia primitif, suku matriarkal terbentuk dengan nenek sebagai intinya. Ketika para prajurit pria di suku ini pergi berburu bersama, mereka dapat saling percaya dengan percaya diri dan tidak pernah khawatir ditinggalkan oleh rekan satu timnya. Karena semua orang adalah saudara. Jika ada yang berani menelantarkan sahabatnya, maka nenek dalam suku tersebut akan menegakkan keadilan dan menghukum para kambing hitam yang merugikan kepentingan keluarga. Dan yang lain pun akan mendukung keputusan nenek tersebut, karena hal itu juga untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Namun bagi suku-suku lain yang tidak memiliki hubungan darah, sikap tolong-menolong seperti ini tidak akan terjadi. Masyarakat matriarki manusia sangat xenofobia dan tidak dapat menyerap anggota eksternal ke dalam suku. Begitu perang suku terjadi karena persaingan sumber daya, suku yang kalah akan mengalami nasib yang menyedihkan. Semua pria dan wanita akan dibunuh, tidak menyisakan rumput, sepenuhnya menjalankan hukum alam tentang survival of the fittest dan hukum rimba. Di era masyarakat patriarki, hubungan kepercayaan antar masyarakat berubah menjadi didominasi oleh darah pihak ayah. Masyarakat patrilineal dapat menyerap anggota perempuan dari suku saingannya dan memiliki keturunan berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat matrilineal, memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Periode transisi dari masyarakat matriarki ke masyarakat patriarki berlangsung selama 11.000 tahun. Masyarakat patriarki akhirnya membuktikan keunggulannya dan menyebar ke seluruh populasi manusia. Akan tetapi, meskipun masyarakat patriarki memiliki angka kelahiran yang tinggi, hubungan darah tidak stabil dan tidak dapat diandalkan seperti yang ada dalam masyarakat matriarkal. Alasannya tidak sulit untuk dipahami. Dalam suku yang menganut sistem patriarki, meskipun anggota suku memiliki ayah atau kakek yang sama, ibu mereka mungkin bukan orang yang sama. Manusia pada dasarnya dibesarkan oleh ibu mereka sejak kecil hingga dewasa. Wajar jika anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang berbeda memiliki hambatan satu sama lain, tidak merasa dekat satu sama lain, dan memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Untuk memecahkan masalah kepercayaan ikatan darah patrilineal, manusia menghabiskan ribuan tahun mencari berbagai solusi, dan akhirnya membentuk bentuk organisasi sosial berdasarkan klan. Dan produktivitas masyarakat manusia mencapai perkembangan awal. Akan tetapi, hubungan kepercayaan antara masyarakat pada masa itu masih terbatas pada klan patriarki. Kemudian, seiring dengan pertumbuhan populasi, hubungan klan saja tidak dapat lagi menjaga kepercayaan antar manusia. Oleh karena itu, manusia secara bertahap mengembangkan seperangkat aturan sosial yang melampaui batasan hubungan darah.
menyatukan orang-orang dari hubungan darah yang berbeda dan memungkinkan mereka untuk saling percaya. Kemudian, muncullah jenis bentuk organisasi baru dalam masyarakat manusia, dan jenis bentuk organisasi baru ini adalah negara. Jelaslah bahwa suatu negara tidak terbentuk atas dasar ikatan darah, tetapi atas dasar konsensus. Ketika orang-orang yang mengakui dan bersedia bekerja sama untuk mempertahankan konsensus tertentu berkumpul, maka terbentuklah suatu negara. Hukum dan adat istiadat umum setiap negara mungkin berbeda, tetapi semua negara manusia memiliki konsensus yang sama, yaitu membantu yang tua, yang lemah, yang sakit, dan yang cacat, dan membantu yang lemah. Sebab setiap orang akan menjadi tua, setiap orang bisa menjadi lemah, setiap orang bisa menjadi sakit, dan setiap orang bisa menjadi cacat. Sepanjang sejarah, semua suku dan negara telah memberikan prioritas untuk melindungi orang tua, orang lemah, orang sakit, dan orang cacat, serta membantu yang lemah. Masyarakat manusia hanya akan memilih untuk menyerah ketika makanan sangat langka sehingga mustahil untuk bertahan hidup, atau ketika menghadapi bencana. Kita dapat melihat dari sejarah manusia bahwa makin tinggi tingkat saling membantu dalam masyarakat manusia, makin kuat pula efektivitas tempurnya dan makin besar pula keuntungan bertahan hidup. Setelah ratusan ribu tahun berevolusi, manusia bahkan telah mengembangkan rasa belas kasih yang melampaui spesies. Dengan kata lain, mentalitas manusia yang bersimpati kepada yang lemah telah menyebar ke spesies lain. Misalnya, Anda biasanya tidak memiliki beban psikologis saat memakan ikan. Namun jika Anda memberi nama ikan tersebut, memperlakukannya sebagai ikan peliharaan, dan memeliharanya di rumah, Anda mungkin enggan untuk memakannya. Di seluruh dunia alami, manusia unik dalam kemampuan berempati. Baik itu suatu suku atau negara, semakin banyak orang yang memiliki kemampuan empati super ini, semakin kuat kemampuan bertarung mereka dan semakin besar keuntungan bertahan hidup mereka. Yang tua, yang lemah, yang sakit, yang cacat, di hampir semua kelompok makhluk duniawi, akan dianggap sebagai beban dan ditinggalkan tanpa ampun. Hanya manusia yang akan memilih untuk menyelamatkan dan melindungi mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Saling membantu membuat kita manusia menjadi makhluk paling cerdas. Ini pulalah rahasia kemenangan akhir umat manusia dalam persaingan evolusi yang panjang, dan rahasia ini tertanam kuat dalam gen kita semua manusia. Saya berharap umat manusia dapat terus saling membantu dan bergotong royong demi memajukan peradaban manusia ke jenjang yang lebih tinggi. Selamat datang untuk berlangganan di saluran saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.